Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Kavi Channel. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas pembahasan pedagogik P3K tryout kedua. Nah, jadi dalam video ini akan saya sajikan beberapa soal ya serta jawaban itu yang saya dapatkan ketika saya melaksanakan tryout yang kedua. Nah, jadi mudah-mudahan pembahasan maupun materi ataupun soal-soal yang ada dalam video ini bisa menjadi referensi ya bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan tryout kedua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semangat P3K 2021, mudah-mudahan kita yang mengikuti seleksi diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjawab soal. Baiklah, kalau begitu sebelum kita masuk ke pembahasan, kami mohon bantuan kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya ya untuk meng-like dan men-subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi terupdate berkaitan dengan CPNS maupun P3K. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola hasil, penggunaan alat dunia nyata yang efektif, produk yang relevan dan berkualitas tinggi. Sebagai bagian dari keterampilan NKUG abad ke-21, pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari yang A, ya ini yang A ya Bapak Ibu. Yang A, effective communication. Yang B, efficiency learning. Yang C, digital literacy. Yang D, high productivity. Yang E, intensive thinking. Nah, pada soal ini ya, soal yang saya dapatkan tadi ketika saya melaksanakan tryout kedua, memang agak sedikit sulit ya Bapak Ibu. Pada soal ini saya menjawab jawaban yaitu high productivity. Ya. Mengapa saya menjawab ini? Ya, karena dalam pikiran saya ini berkaitan tentang produk yang relevan dan berkualitas. Tapi apabila Bapak Ibu tidak cocok dengan jawaban saya atau jawaban saya dirasa salah, ya tidak masalah Bapak Ibu. Ini karena jawaban versi dari saya sendiri. Ya, karena jawaban itu tidak disediakan atau kunci jawaban tidak disediakan dalam tryout yang kedua maupun yang pertama. Jadi inilah jawaban saya ketika saya melaksanakan tryout yang kedua tadi. Ya. Tryout yang pertama itu saya mendapatkan nilai 64. Yang kedua hari ini itu mendapatkan nilai 60. Jadi agak turun ya Bapak Ibu. Ya, kurang lebih betul 30 kali 2 jadi 60. Nah itu. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Prekognitif, post-kognitif, konvensional, pre-konvensional, pasca-konvensional. Menurut Kohlberg, tahapan perkembangan moral anak atau peserta didik ditunjukkan dengan nomor A 134, B 234, C 123, D 432, dan yang E 345. Nah, pada soal ini saya menjawab 134 ya. Saya menjawab 134. Ini jawaban versi saya ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kurang setuju, saya silakan untuk mencari jawaban yang lebih tepat ya. Ini jawaban saya, ini versi saya. Nah, inilah gambaran soalnya yang saya dapatkan ketika saya melaksanakan tryout yang kedua. Oke, kita lanjut saja soal berikutnya.
Nah, ini soal yang ketiga, manakah indikator yang sesuai untuk soal berikut? Ya, di sini ada perhatikan data tentang kegemaran peserta didik berolahraga di sekolah. Sebagaimana gambar di samping dengan derajat tertentu. Jika banyaknya peserta didik seluruhnya 180 orang, maka siswa yang gemar bersepeda adalah. Nah, jadi pertanyaannya itu, manakah indikator yang sesuai dengan soal? Nah, jadi dari jawaban sini, mana yang sesuai dengan pertanyaan ini Bapak Ibu? Maka siswa yang gemar bersepeda adalah, tuh harus sesuaikan dengan itu. Oke, dari pertanyaan ini, ya ini di sini saya jelaskan lagi, di sini sepeda, pertanyaannya yang ditanya itu sepeda. Kemudian sepak bola di sini ada 130 ya. Kemudian basket ada 60, kemudian tenis ada 80. Nah, jadi pertanyaannya yang sesuai dengan gemar bersepeda, ya gemar bersepeda. Manakah di sini yang termasuk dalam gemar bersepeda yang sesuai dengan keterangan ini? Oke, di sini saya menjawab yang A, ya. Diagram yang disajikan peserta didik dapat menentukan peserta didik yang bersepeda di sekolah. Jadi jawaban ini menurut saya itu tepat, ya. Menurut saya ini tepat. Peserta didik dapat menentukan peserta didik yang bersepeda di sekolah. Kemudian yang B, gambar yang disajikan peserta didik dapat menentukan macam-macam kegemaran peserta didik di sekolah. Kemudian yang C, gambar yang disajikan peserta didik dapat menentukan kegemaran peserta didik di sekolah. Yang D, peserta didik dapat menentukan perbandingan peserta didik yang berolahraga di sekolah. Yang E, gambar yang disajikan peserta didik dapat menentukan peserta didik yang gemar sepeda dan tenis di sekolah. Jadi jawaban saya ini adalah A. Ini jawaban saya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya, soalnya cukup panjang-panjang. Tahap seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya adalah yang A, konseptualisasi, yang B, mengalami sebuah kejadian, yang C, membuat peraturan, yang D, memahami sebuah kejadian, yang E, memecahkan masalah. Oke, pada soal ini ya, saya menjawab memecahkan masalah, ya, memecahkan masalah. Saya pun sebenarnya sedikit agak ragu untuk menjawab memecahkan masalah, tapi dibandingkan dengan jawaban-jawaban yang lain, ya saya lebih condong ke sini, ya, memecahkan masalah. Kemudian yang kedua itu konseptualisasi, ya, karena di sini ada konsep juga, jadi saya agak ragu gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tahu bisa membantu untuk menjawab soal-soal berikut. Oke, kalau begitu kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pemahaman, penalaran, penerapan, kemampuan analisis, pengetahuan, pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, dan kreatif. Keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi itu adalah HOTS, ya teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, jadi yang termasuk dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi, ya, di sini ada 1, 3, 5, 6, 7 yang A, yang B 1, 2, 4, 5, 6, yang C 2, 3, 5, 6, 7, yang D 1, 3, 4, 6, 8, yang E 2, 4, 6, 7, 8. Pada jawaban ini saya menjawab dengan sangat
yakin ya, dengan sangat yakin itu nomor 2 ya, kemudian 4, kemudian 6, 7, 8. Jadi 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 8. Jadi saya menjawab yang E, Bapak Ibu. Nah, ini jawaban saya ya. Silakan Bapak Ibu yang lebih tahu, ya lebih bisa menjawab tentang ini, silakan berkomentar. Jadi kita bisa sharing, kita bisa tukar pikiran, saling membantu. Kita lanjut soal berikutnya. Orang tua yang melakukan sentuhan sebagai upaya respon atas keinginan bayi melalui tangisannya dengan mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga merupakan fungsi komunikasi yang A. Melangsungkan kehidupan, B. Memupuk hubungan, C. Mengekspresikan perasaan, D. Pembentukan konsep diri, E. Menyatakan eksistensi diri. Di sini juga saya sangat yakin sekali dengan jawaban saya ya. Saya di sini menjawab yaitu melangsungkan kehidupan. Ya, ini jawaban saya Bapak Ibu. Dengan sangat yakin saya menjawab ini karena sebelumnya saya sudah membaca ya. Sebelumnya saya sudah membaca tentang melangsungkan kehidupan, mengekspresikan perasaan, pembentukan konsep diri, menyatakan eksistensi diri, dan yang paling tepat itu adalah melangsungkan kehidupan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Untuk menilai peserta didik dalam memahami paragraf, guru meminta peserta didik menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan oleh guru? A. Observasi, B. Tes lisan, C. Penilaian praktik, D. Penilaian produk, E. Tes tertulis. Pada soal ini saya menjawab ya, itu tes tertulis. Mengapa saya menjawab tes tertulis? Karena di sini guru meminta peserta didik ya untuk menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Nah, jadi saya menjawab tes tertulis ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan kegiatan pembelajaran di bawah ini. Peserta didik menyelesaikan permasalahan dengan mengacu pada rancangan yang telah dibuat. Kemudian peserta didik menuangkan cara penyelesaian masalah pada kertas plano. Kemudian peserta didik menempelkan hasil cara penyelesaian masalah di dinding kelas. Kegiatan tersebut merupakan sintak problem based learning pada tahapan A. Menganalisis hasil karya peserta didik, B. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, C. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang D. Orientasi peserta didik pada masalah. Pada soal ini ya, saya menjawab itu yang D ya. Ini jawaban saya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu tentang jawaban ini, silakan berkomentar di kolom komentar Bapak Ibu supaya kita juga tahu ya pembahasan maupun jawabannya mana yang lebih tepat. Sini saya hanya menyajikan soal-soal yang baru saja dilaksanakan, soal tryout kedua. Kemudian saya menjawab soal tersebut berdasarkan versi saya sendiri. Baiklah, kita lanjut soal berikutnya. Teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri-ciri A. Memanusiakan manusia itu sendiri, B. Pembelajaran abstrak, C. Teori kepribadian, D. Mengkonstruksi pengetahuan, dan E. Pengetahuan di atas segalanya. Pada soal ini saya juga menjawab dengan sangat yakin ya, yaitu jawabannya adalah memanusiakan manusia itu sendiri ya. Jadi humanistik ya, kita bisa lihat human ini adalah artinya manusia ya, humanistik, manusiakan manusia itu sendiri. Kita lanjut soal berikutnya.
Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah: A. Menganalisis ekosistem di lingkungan tempat peserta didik. B. Menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. C. Mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. D. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. E. Menguji hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Pada soal ini, ya, jawaban saya lebih condong ke yang B. Iya. Saya tidak begitu yakin juga ya, karena saya juga belum begitu memahami tentang soal ini gitu. Jadi saya menjawab menganalisis hubungan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar ya. Jadi analisis ya, kata depannya analisis itu menurut saya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pak Adit, seorang guru SMP, ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang, kondisi keluarga, seperti ada yang berasal dari keluarga mampu, kurang mampu, yang orang tuanya menjadi pejabat, atau sebagai buruh, atau sebagai pegawai swasta. Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Minat, B. Motivasi, C. Kultural, D. Etnik, E. Status sosial. Di sini jawaban saya ya, itu adalah status sosial, karena berkaitan tentang ya dari keluarga mampu, kemudian kurang mampu, kemudian orang tuanya menjadi pejabat, kemudian menjadi buruh atau pegawai swasta. Ini menunjukkan status sosial dari seseorang. Maka dari itu saya menjawab E, status sosial. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Berpikir dengan memberi kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat sebanyak mungkin tanpa memikirkan bahwa pendapat yang disampaikan itu benar atau salah. Memberikan jawaban yang berbeda, memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah, dan memberikan gagasan yang berbeda atau baru merupakan konsep bahwa berpikir itu ya. Yang A, diferensiasi, B, konvergen, C, simulasi, D, asimilasi, E, divergen. Nah, ini kemarin soal yang seperti ini di tryout pertama itu muncul ya Bapak Ibu, dan jawabannya itu tryout pertama itu divergen ya, divergen. Dan sekarang muncul juga seperti ini. Saya juga cukup bingung untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini ya. Saya juga kurang paham tentang materi yang seperti ini. Jadi saya menjawab itu konvergen Bapak Ibu. Nah, ini jawaban saya konvergen. Bapak Ibu yang lebih tahu ya mungkin bisa memberikan pendapatnya di kolom komentar Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika guru menekankan upaya agar peserta didik mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya, merupakan belajar A. Praktis, B. Mandiri, C. Teknis, D. Emansipatori, E. Teoritis. Nah, pada soal ini dengan sangat yakin juga saya menjawab yaitu emansipatori ya, karena saya sudah belajar tentang teknis, emansipatori, kemudian praktis, mandiri, teoritis, dan jawaban yang lebih tepat itu adalah emansipatori ya, gitu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika Pak Hadi akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya,
yang melakukan analisis karakteristik peserta didik terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki pada setiap peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Hadi memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal persiapan pembelajaran yang A. Pembelajaran berdiferensiasi, B. Pembelajaran terpusat, C. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, yang D. Pembelajaran berorientasi motivasi, E. Pembelajaran berpusat pada pengetahuan. Pada soal ini saya menjawab E, Bapak Ibu. Pembelajaran berpusat pada pengetahuan. Mengapa saya menjawab E? Karena di sini saya berpatokan pada ini untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterampilan. Nah, saya berpatokan pada ini. Nah, jadi saya menjawab yang E, Bapak Ibu. Baik, kalau begitu cukup sampai di sini soal pembahasan pedagogik kita, Bapak Ibu. Ini adalah soal yang terakhir. Oke. Nah, baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan pembahasan pedagogik P3K tryout kedua ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baiklah, kalau begitu jangan lupa Bapak Ibu untuk terus mendukung channel ini ya, dengan cara like dan subscribe serta tinggalkan komentar-komentar yang positif. Baiklah, kalau begitu saya akhiri, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.